Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat murid-murid SMP Negeri 1 Jatinangor. Salam bahagia untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar IPS dengan materi interaksi sosial. Mohon perhatian dan tetaplah fokus. Simpan HP Anda di depan meja masing-masing dan selamat menyimak. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan antara kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Ciri-ciri interaksi sosial, jumlah pelaku 2 orang atau lebih, adanya komunikasi antar pelaku, berlangsung secara timbal balik, dan adanya tujuan tertentu. Syarat interaksi sosial yaitu, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial ada yang langsung atau disebut primer dan ada yang tidak langsung atau sekunder. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respons. Faktor yang mempengaruhi proses interaksi sosial yaitu, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi yaitu proses di mana seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Simpati yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita orang lain. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, sedangkan interaksi sosial disosiatif. Proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama meliputi kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bargaining merupakan bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar atau kompromi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi keguncangan atau perpecahan di tubuh organisasi tersebut. Koalisi yaitu kombinasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan sama. Joint venture yaitu kerjasama antara pihak asing dengan pihak setempat dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Akomodasi, yaitu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk akomodasi, koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalmate, dan adjudikasi. Koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan, baik secara fisik, langsung, ataupun secara psikologis, tidak langsung. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutannya agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Arbitrasi adalah suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Mediasi hampir sama dengan arbitrasi. Akan tetapi, dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Toleransi adalah suatu bentuk akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi.
Stalemate, suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur, seimbang. Adjudikasi, merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asimilasi, adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membeda-bedakan antara unsur budaya lama dengan kebudayaan baru. Proses sosial disosiatif. 1. Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. 2. Kontravensi, merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. 3. Konflik, adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.